Halo semua, dengan saya Richard Leonardo dengan nomor NIM 23212041. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang skandal Enron dan Arthur Andersen yang juga merupakan kasus terbesar dalam dunia akuntansi. Kita mulai latar belakang. Enron adalah perusahaan energi asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1985 di Boston, yang berkembang pesat dari distribusi gas menjadi perdagangan energi dan derivatif. Pada akhir tahun 1990-an, perusahaan Enron dijuluki sebagai perusahaan yang paling inovatif pada masa tersebut. Baru latar belakang Arthur Andersen adalah sebuah perusahaan induk asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 1913 di Chicago, yang menyediakan jasa audit, pajak, dan konsultasi ke sejumlah perusahaan besar di kawasan Amerika Serikat. Perusahaan Arthur Andersen merupakan auditor utama perusahaan Enron dan juga merupakan salah satu dari 5 firma audit terbesar di dunia, yaitu Deloitte, yang sekarang ini dikenal sebagai Big Four. Inti skandal manipulasi untuk perusahaan Enron adalah yang pertama adalah special purpose entities. Enron membuat beberapa perusahaan bayangan, yaitu adalah perusahaan tanpa adanya operasi, aset, maupun karyawan untuk menyembunyikan utang, dengan tujuan membuat kondisi keuangan tersebut terlihat sehat. Sedangkan yang kedua adalah mark-to-market accounting. Enron mencatat keuntungan yang diperoleh di masa depan sebagai pendapatan saat ini, sehingga berdampak pada laba perusahaan yang terlihat sangat besar di awal. Cara ini dapat membuat laporan keuangan tampak bagus, padahal ada kemungkinan laba tersebut tidak dapat dicairkan di masa depan. Lanjut ke inti skandal manipulasi dari Arthur Andersen, yaitu yang pertama adalah mereka gagal menjalankan fungsi audit. Mereka menyetujui laporan keuangan yang menyesatkan dengan tidak mengungkapkan praktik SPE atau Special Purpose Entities yang dilakukan oleh perusahaan Enron. Yang kedua adalah penghancuran dokumen. Perusahaan Arthur Andersen menghancurkan dokumen audit mereka pada saat terjadinya investigasi dari pemerintah yang menganggap menghalangi proses hukum. Terungkapnya skandal Enron dan Arthur Andersen tersebut dimulai pada tahun 2001 oleh beberapa analisis yang mulai bingung karena adanya laporan keuangan Enron yang terlalu rumit dan arus kasnya tidak sesuai dengan laba yang dilaporkan. Baru reporter Bethany McLean menulis hakikat terkenal di majalah Fortune yang berjudul "Is Enron Overpriced?", yang mempertanyakan bagaimana Enron sebenarnya menghasilkan uang. Artikel ini terakhir memicu perhatian publik. Dan yang terakhir, pada tahun Oktober 2001, US Securities and Exchange Commission atau disingkat sebagai SEC mulai menyelidiki laporan keuangan Enron. Jadi, apa akibat yang dilakukan oleh perusahaan Enron? Yang pertama adalah kepercayaan investor runtuh. Yang kedua adalah harga saham jauh drastis. Dan yang ketiga adalah Enron bangkrut pada tahun 2001. Akibat yang dilakukan perusahaan Arthur Andersen. Yang pertama adalah Arthur Andersen dinyatakan bersalah pada tahun 2002, tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Supreme Court of the United States pada tahun 2005. Tetapi karena reputasi tersebut sudah hancur, sehingga perusahaan tersebut itu juga bangkrut. Apa dampak yang terjadi akibat skandal tersebut? Yang pertama adalah investor kehilangan miliaran dolar yang berinvestasi kepada perusahaan Enron atau ke perusahaan Anglo Andersen. Yang kedua adalah ribuan karyawan dari perusahaan mereka kehilangan pekerjaan. Yang ketiga adalah dana pensiun hilang. Yang keempat adalah untuk di bagian Arthur Andersen, mereka runtuh dari Big Five. Dan yang terakhir adalah munculnya reformasi, yaitu Sarbanes-Oxley Act. Tujuan dibentuknya Sarbanes-Oxley Act tersebut itu adalah untuk memperketat audit, meningkatkan transparansi, dan memperkuat tanggung jawab manajemen. Jadi, apa nilai agama yang dapat saya dapatkan dari skandal tersebut? Itu adalah nilai kejujuran.
Perusahaan pasti ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya di dalam laporan keuangan mereka, agar para investor mau berinvestasi ke dalam perusahaan mereka. Tetapi, kebohongan dalam perusahaan mungkin dapat mengalami keuntungan sementara, tapi pada akhirnya akan menghancurkan reputasi mereka, kehidupan karyawan mereka, dan juga perusahaan pada akhirnya. Oke, demikianlah skandal yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih.